الثاني تواتر نظري، وهو ما توقف العلم به على تتبع الأسانيد وجمعها والنظر فيها. وكثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق، ولهذا خفي العلم بتواتر بعض ذلك. فكم من سنة يظن الظان أنه سنة آحاد وهي متواترة، لأنه لم يطلع في طرق روايتها على ما جمع شروط التواتر المتقدمة. وهذا جانب يحتاج فيه الفقيه إلى علوم الحديث ليعلم الوجوه التي ورد عليها الخبر. كما يجب أن يلاحظ أن من المتأخرين من أغفل اجتماع الشروط المتقدمة في التواتر سوى مجرد العدد، وهذا لا يغني وحده في إفادة التواتر، فقد وجدت أحاديث رواتها كثيرون ربما بلغوا 10 أو زادوا، لكن مدار أسانيدهم على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، وهذا يعني وجوب النظر في أحوال النقلة والأمن ووقوع ذلك منهم. Jadi kita lihat yang kedua, jenis mutawatir yang kedua adalah tawatur nazari. Apa maksudnya? Yaitu huwa ma tawaqqafa al-ilmu bihi ala tatabbu'il asanid wa jam'iha wan nazar fiha, yaitu sunnah yang kemutawatirannya baru dapat diketahui apabila telah dilakukan penelitian terhadap sanad-sanadnya dengan menghimpun semua sanad-sanad hadis tersebut dan meneliti seberapa banyak sanad-sanadnya dan apakah sanad-sanad itu telah memenuhi kriteria mutawatir yang disebutkan sebelumnya. ثم قال وكثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق ولهذا خفي العلم بتواتر بعد ذلك. Dan banyak di antara sunnah-sunnah Rasulullah itu sunnah yang mutawatir, kemutawatirannya itu diketahui dengan proses seperti ini, sehingga sebahagian hadis-hadis mutawatir itu pun luput dari perhatian sebahagian ulama atau sebagian peneliti. Fakam min sunnatin yadhunnu dhan annaha sunnatu ahad wa hiya mutawatirah. Betapa banyak sunnah yang dikira oleh seseorang, oleh orang yang meneliti itu adalah sunnah ahad dan ternyata dia adalah sunnah mutawatirah, karena yang bersangkutan lam yattali' fi turuqi riwayatiha ala ma jama'a syurut at-tawatur al-mutaqaddimah, karena yang bersangkutan belum berhasil atau belum menghimpun seluruh jalur periwayatan sunnah tersebut, sehingga sampai pada atau padahal jika dikumpulkan seluruh jalur sanadnya itu telah memenuhi syarat-syarat kemutawatiran yang telah disebutkan di atas. وهذا جانب يحتاج فيه الفقيه إلى علوم الحديث ليعلم الوجوه التي ورد عليها الخبر. Untuk hal ini, mengetahui, memahami aspek ini, maka seorang ahli fikih membutuhkan ilmu hadis agar dia memahami sanad-sanad hadis tersebut, kemudian apakah sanad-sanad tersebut telah memenuhi kriteria sebagai hadis mutawatir atau belum. Kama yajibu an yulahad anna min al-mutaakhirin man aghfala ijtima' asy-syurut al-mutaqaddimah fi at-tawatur siwa mujarradi al-adad. Demikian juga perlu kita perhatikan bahwa di antara ulama yang belakangan al-mutaakhirin terdapat orang-orang yang mengabaikan seluruh syarat-syarat atau seluruh kriteria yang 3 tadi. Perhatiannya hanya tertumpu kepada banyak sedikitnya jumlah sanadnya atau jalur sanadnya, dan ini tentu belum mencukupi atau memenuhi kriteria untuk disebut hadis mutawatir atau sunnah mutawatir. Sekedar jumlah yang banyak saja belum bisa jadi patokan, jadi standar bahwa itu adalah hadis atau sunnah mutawatir. Faqad wujidat ahaditsu ruwatuha katsirun rubbama balagul 10 au zadu, lakin
madara asanidihim ala ruwatin lam yu'man tawatu'uhum alal kadhib. Betapa banyak dan sungguh ada ditemukan hadis-hadis yang jumlah perawinya itu banyak, mungkin sampai 10 bahkan lebih, akan tetapi ketika diteliti para sanad itu ya berada pada lingkaran orang-orang yang tidak bisa kita kesampingkan kemungkinan mereka bersepakat untuk berbohong ya, atau sama-sama terjebak dalam kesalahan yang sama. وهذا يعني وجوب النظر في أحوال النقلة والأمن من وقوع ذلك منهم. Artinya kita tidak hanya sekedar cukup mengetahui perawinya banyak, tetapi juga perlu mengetahui kondisi para perawi yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis itu. Apabila kecuali kalau jumlahnya itu betul-betul banyak sehingga tidak mungkin, ya artinya saking banyaknya tidak mungkin mereka untuk melakukan kesepakatan terhadap suatu kesepakatan untuk berbohong atau terjebak ke dalam kesalahan yang sama. Wa hadha an-naw' min at-tawatur دون منزلة الأول والجهل به حاصل والعذر بذلك قائم بخلاف الأول فذلك لا يقع الجهل به ولا يعذر مدعيه إذا كان يعيش في دار إسلام. Nah, mutawatir yang kedua ini, tawatur nazari ini, tentu kedudukannya, derajatnya lebih rendah daripada mutawatir nazari tadi. Wal jahlu bihi hasil, dan ya ketidaktahuan seseorang tentang hal ini ya pasti ada kemungkinan terjadi, pasti terjadi itu. Wal udhru bidzalika qaim, dan orang bisa beruzur atau beralasan bahwa dia tidak mengetahui hadis tersebut, tidak mengetahui kemutawatirannya, dan tidak mengetahui hadis meskipun hadis itu adalah mutawatir, sebab kemutawatirannya itu diperoleh melalui proses penelitian tertentu. Berbeda dengan mutawatir daruri, tanpa dipelajari pun, tanpa diteliti pun orang sudah tahu, sudah memperoleh kesimpulan bahwa itu adalah hadis mutawatir. Sehingga hadis mutawatir daruri itu tidak boleh orang beralasan, tidak diterima alasan kalau dia mengatakan dia tidak mengetahui, dia mengamalkan, dia misalnya tidak sholat 5 waktu dengan alasan dia tidak tahu kalau itu termasuk sunnah Rasulullah SAW atau itu adalah hukumnya wajib. Yang wajib itu adalah 5 waktu berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bisa beruzur dengan itu, dengan ketidaktahuannya apabila dia tinggal di negeri Islam. Nah, karena tentu semua umat Islam yang ada di tempat itu tahu salat yang diwajibkan oleh Allah itu adalah salat 5 waktu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau, dan itu diketahui secara mutawatir, dan mutawatirnya adalah mutawatir daruri. Kemudian beliau penulis juga berkata taqsimut tawatur min jihati lafzi al-khabar. Nah, berdasarkan lafaz atau teks matan hadis itu, hadis mutawatir bisa dibagi dua menjadi lafziyun dan ma'nawiyun. Mutawatir lafzi yaitu mutawatir yang lafaznya itu sama, ya, teksnya sama, matannya sama, seperti sabda Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, dan seluruh perawi atau jalur sanad meriwayatkan teks ini, meriwayatkan hadis ini sebagaimana adanya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Teksnya sama. Nah, kemudian yang mutawatir maknawi adalah hadis-hadis yang banyak, وهو الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر تتفق على إفادة معنى معين مع أن سياقاتها قد تختلف عن بعضها في ألفاظها وفي زياداتها ونقصها كالأحاديث الواردة في المسح على الخفين فأفراد ذلك سنن آحاد
lakinna majmu'aha afada mashru'iyyat al-mashi fasara mutawatiran la mutawatiran liittifaqiha alaihi. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis-hadis yang banyak dan banyaknya itu sampai pada batasan mutawatir, jayyid, tetapi lafaznya tidak sama dan bisa jadi konteks hadisnya berbeda-beda, tapi ada satu atau dua makna yang sama-sama terdapat pada semua hadis tersebut, sehingga memfaidahkan kemutawatiran makna itu, meskipun ya judul besar dari hadis itu berbeda-beda. Ma'anna siyaqatiha qad takhtalifu an ba'dihha, meskipun redaksi satu hadis dengan hadis yang lain itu berbeda-beda, lafaznya berbeda-beda, yang ini panjang, yang ini pendek, tetapi ada bagian tertentu ada dalam setiap riwayat-riwayat hadis itu, sehingga kita ketika dihimpun makna yang satu itu saja adalah mutawatir. Ini yang disebut dengan mutawatir maknawi, kal ahadits al-waridah fi al-mashi 'alal khuffain, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masyru'iyah atau disyariatnya mashul khuffain, menyapu sepatu. Fa afradu dzalika sunan ahad, hadis-hadis itu sebenarnya adalah hadis-hadis ahad. Hadis tentang ini adalah hadis-hadis ahad yang berkaitan dengan berbagai persoalan, tetapi pada masing-masing hadis terdapat keterangan Rasulullah melakukan mashul khufain. Atau misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis itu menjelaskan berbagai kesempatan Rasulullah SAW berdoa ini, berdoa itu, di majelis ini, di majelis itu, dalam kesempatan yang sama itu Rasulullah berdoa, tetapi dalam semua itu disebutkan Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Maka ini disebut dengan hadis mutawatir maknawi, walaupun lafaznya berbeda-beda.